Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda Ringan Amatiran ala gua. Kali ini kita mau ngobrolin update ya soal Manchester United. Ya, apalagi kalau bukan transfer update ya. Update nomor pertama, ya kalau yang Jadon Sancho kan gue sudah bikin videonya ya. Ketika sudah pasti update apa ya? Oh ya, nomor satu, Lee Grant, kiper ya. Akhirnya kan diputuskan untuk diperpanjang kontraknya oleh Manchester United satu musim lagi ya, kalau di informasi gue ini menjadi tahun 2022 abisnya ya. Nah, ini kan sebenarnya menarik. Kenapa menarik? Karena di sisi lain Tom Heaton ini kan datang ya. Tom Heaton ini kan juga berposisi sebagai kiper ya, yang didatangkan dari Aston Villa. Memang dia ini memang mantan penjaga gawang Manchester United ya ketika dia muda. Usianya dia nih di usia ke-35 ya. Nah, permasalahannya sekarang kita memiliki 4 kiper ya. Ada Dean Henderson, David De Gea, Tom Heaton, dan Lee Grant. Nah, ini bagaimana ini? Ada yang bilang katakannya ini menandakan bahwasannya David De Gea akan cabut ya kan. Kalau gua sih melihatnya lebih ke begini ya. Lee Grant ini sudah berusia 38 tahun ya. Artinya kalau gua sih melihat kenapa dia dipertahankan ini ada lebih aspek bukan dari sisi permainan ya, tapi lebih ke teknis. Mungkin ada kaitannya sama goal coaching staff. Ini gua hanya hanya berasumsi ya. Tom Heaton mungkin yang akan lebih step up sebagai fighting untuk kiper ketiga ya, karena di usia ke-35 juga menurut gue sih ya what can you do gitu ya. Sementara untuk David De Gea sih menurut gue musim depan akan tetap ya bersaing dengan Dean Henderson. Ini ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mungkin akan ada betul ya kiper yang akan meninggalkan Manchester United, either Dean Henderson atau David De Gea. Untuk David De Gea sendiri ini kan kontrak baru berakhir 2023 ya. Artinya apa? Artinya harus ada klub yang menebus ya, karena harus ada transfer cost di sini, transfer fee ya. Dan gaji dari David De Gea ini kan cenderung tinggi ya. Nah, ini juga masalah, karena maksud gue begini, masalah apa dalam tanda kutip ya, tim yang akan mengambil David De Gea ini harus membayar transfer dan juga harus membayar gajinya yang menurut gue cukup tinggi, dan mungkin kalau turun juga nggak jauh-jauh banget ya. Mungkin ringan amatiran ala gue ya, atau mungkin ya Dean Henderson akan dipinjamkan kembali ya, atau bahkan mungkin David De Gea juga bisa keluar sebagai status pinjaman. Anything could happen ya. Dan menurut gue skenario terbaik menurut gue adalah Manchester United punya 4 kiper. Ini ringan amatiran ala gue ya. Jadi persaingan akan semakin ketat. Lee Grant katakanlah akan lebih ke itu tadi ya, faktor teknis untuk ya goal coaching, membantu ke goal coaching untuk ketiga kiper ini. Sisi baiknya apa? Itu tadi Manchester United punya kiper-kiper senior ya, tidak ada tempat untuk kiper junior, dan menurut gue ya itu tadi ya, untuk bisa memanaskan persaingan antar mereka sendiri ya. Atau itu tadi ketika nanti mungkin ada penjaga gawang yang pergi ya, baik itu Dean Henderson atau David De Gea, maka backup-annya itu sudah ada ya, sudah lumayan. Walaupun ringan amatiran ala gua sih tetap menilai ya bahwa David De Gea ini masih kiper nomor 1 bagi Manchester United, dan Tom Heaton kualitasnya tuh ya memang betul ya, ketika dia sering sekali ketika dia membela Aston Villa atau dulu di Burnley, ketika menghadapi Manchester United dia tampil sangat-sangat brilian. Tapi menurut gue kalau kita ngelihat secara general, dia ini kan ringan amatiran ala gue, ini kiper biasa-biasa aja gitu loh. Kalau dia kiper bagus, dia pasti sudah dipanggil timnas, sering dipanggil timnas, tapi kenyataannya kan tidak. Jadi menurut gue ini kiper sebenarnya kiper biasa-biasa saja, pun juga usia sudah 35 tahun ya. Apalagi kabarnya ya, Juan Mata ini kan diperpanjang setahun lagi ya. Dan kabar yang beredar adalah dia ini diperpanjang karena Manchester United ini akan memberikan jabatan di tim kepelatihan untuk Juan Mata, tapi belum jelas
kepelatihan seperti apa. Tapi menurut gue cukup bagus ya apa yang dilakukan oleh manajemen dalam hal ini, rekomendasi dari Ole Gunnar pastinya dan juga Murtoh, karena banyak kabar Juan Mata ini cukup bagus untuk apa ya, menjaga keharmonisasian tim khususnya di dressing room ya, di kamar ganti. Dan menurut gua ini bisa terlihat reaksi-reaksi dari pemain di sosial media ya, ketika Manchester United mengumumkan perpanjangan kontrak Juan Mata. Bruno Fernandes bereaksi, David De Gea kalau tidak salah juga. Ya artinya banyak pemain menyambut positif ya mengenai perpanjangan kontrak dari Juan Mata ini. Dan menurut gua ya Juan Mata sangat-sangat obvious ya, sangat-sangat jelas diperpanjang ini kan bukan karena apa ya, katakanlah ya kemampuan ya, karena kan sudah sangat jauh menurun ya, tapi ya lebih ke yaitu tadi ya faktor di luar lapangan lah katakanlah ya. Dan ya dengan proyeksi dia akan dijadikan pelatih, ini mengingatkan gua kepada Michael Carrick ya, dulu ketika sebelum diangkat sebagai asisten pelatih kan juga sempat itu tadi ya diperpanjang, tapi tidak banyak dikasih menit bermain. Dan menurut gue bukan tidak mungkin nanti pun juga akan demikian ya Juan Mata ini. Artinya maksud gue ya tidak akan dapat banyak menit bermain ya musim depan. Lalu kabar apa lagi nih ya, gosip pastinya setelah Jadon Sancho datang. Ini ada beberapa pemain ya yang kembali lagi dari peminjaman. Tahi Chong, Andres Pereira, Diogo Dalot, Facundo Pellistri. Yang pergi ini Sergio Romero ya ternyata, dan juga Joel Pereira, kiper muda. Bahas sedikit soal sektor penjaga gawang ya. Menurut gua dengan adanya 4 kiper senior nih, maka kiper junior ya tidak memiliki spot atau tempat ya di tim utama. Andres Pereira nih, gue nggak tahu nasibnya kalau dia balik sih, menurut gue nggak akan dapat tempat ya. Diogo Dalot mungkin kalau kita tidak bisa dapat Trippier, mungkin mau tidak mau dia akan ditarik kembali ya oleh Ole sebagai backup dari seorang Aaron Wan-Bissaka ya. Oke, kita ngomong sekarang masalah rumor transfer ya. Setelah Jadon Sancho ini kan kabar selanjutnya adalah seorang Rafael Varane ya, yang sudah cukup santer ini diberitakan ya, Rafael Varane. Informasi yang gue dapatkan sebenarnya 2 target Ole Gunnar ya untuk musim ini adalah Jadon Sancho dan juga Rafael Varane ternyata. Rafael Varane ini ternyata sudah dimonitor cukup lama oleh Ole Gunnar, dan bahkan Ole Gunnar sudah menyiapkan penggantinya atau backup-annya kalau Varane ini tidak dapat ya. Ada di diri Pau Torres. Nah, tadi informasi yang gue dapat ya. Artinya apa? Artinya Ole Gunnar ini melihat ya sisi center back ini merupakan sisi atau sektor yang perlu diperkuat ya bagi Manchester United ya. Nah, ringan amatiran ala gua melihatnya oke, bagus Rafael Varane akan datang ya. Pemain dengan kapasitas dan kualitas yang cukup bagus, salah satu yang superb katakanlah. Pemain juara dunia, menang La Liga bersama Real Madrid, menang Liga Champions berulang kali. Ada penambahan kualitas lah pastinya ya di lini belakang kalau Rafael Varane jadi datang. Nah, siapa yang akan jadi korban? Menurut gua sih mungkin bisa jadi Victor Lindelof ya, walaupun gua nggak ngelihat ke arah sana ya. Gua melihatnya ya Victor Lindelof dan Eric Bailly kemungkinan mungkin akan tetap ya. Justru seorang Axel Tuanzebe kalau gua melihat ya mungkin, atau bisa jadi ya Eric Bailly atau Victor Lindelof akan dipinjamkan ya, bisa jadi juga. Dan kalaupun semuanya dipertahankan pun juga bukan opsi yang jelek ya, karena apa? Kita tahu bahwasanya Manchester United ini akan berkompetisi di at least 4 kompetisi yang berbeda musim depan ya. Piala Liga, Piala FA, Liga itu sendiri, dan juga Liga Champions. Nah, kita ini kan ingin sukses di semua kompetisi pastinya. Dan kalau kita melihat
tim-tim lain ya, katakanlah Manchester City, kedalaman squad mereka ini kan cukup bagus ya. Artinya apa? Artinya mereka punya backupan untuk satu posisi ini, 1, 2, bahkan sampai 3 pemain ya. Kalau Manchester City kita lihat bagaimana kayanya pilihan back tengah untuk seorang Guardiola ya. Mereka punya ya you name it lah, back kualitas terbaik semua ada di sana ya, back tengah terutama. Dan menurut gue sepertinya ini yang berusaha untuk dilakukan oleh Ole Gunnar di Manchester United ya. Dan jangan lupa lini belakang ini salah satu lini penting lah menurut gue ya, dan salah satu lini vital bagi Manchester City di dalam kesuksesan mereka musim lalu. Ringan amatiran ala gue, bisa dilihat, bisa dicek berapa banyak gol yang mereka derita di liga paling tidak ya, cukup kecil, pun juga di kompetisi lain ya, Liga Champion contohnya. Kenapa? Itu tadi mereka punya kedalaman squad, selain kualitas mereka juga punya kedalaman squad yang cukup bagus di lini belakang. Dan menurut gue again ini Ole Gunnar melihat ke arah sana ya. Gue sih bagus-bagus aja, positif-positif aja kalau dapat Rafael Varane atau juga Pau Torres ya. Bahkan gue berharap ya tidak ada yang dilepas ya, center back-nya ya. Walaupun tentu saja untuk pemain seperti kayak Axel Tuanzebe ini akan ya persaingan ya, untuk bukan untuk dia saja, untuk semuanya sih ya. Kabar lain adalah Eduardo Camavinga ini central midfield 18 tahun. Ya, kalau gue sih melihat pemain muda ya bukan prioritas sih. Kalau menurut gue sih kita butuh pemain jadi ya. Pemain yang bukan cuma jadi, tapi ketika kualitas bagus pemain jadi, dan ketika ditampilkan bisa langsung nyetel dengan tim ya. Dari sisi teknis dan juga non teknis, dari sisi mental ya. Kieran Trippier juga masih menghangatkan informasi ya. Pemain 30 tahun ini dipatok di angka 40 juta kabarnya oleh Atletico, dan belum menemui titik temu ya dengan manajemen Manchester United. Ya kalau menurut gue sih harga 40 juta untuk pemain dengan umur 31 tahun sih menurut gue tuh terlalu terlalu banyak sih, terlalu mahal lah katakanlah. Dan menurut gue sih ya kalau memang harganya segitu sih ya tidak harus ditebus sih, nggak apa-apa ya. Sekian dulu kurang lebih update berita tentang Manchester United ya. Pemain-pemain yang datang, pemain-pemain yang dipertahankan, pemain-pemain yang dirumorkan yang sedang dikejar oleh Manchester United ya. Kalau kita lihat sedikit ini mengenai rumor transfer ini kan cukup menarik ya kalau gua ngelihat ya. Dari Liga Inggris yang jadi attention gua adalah Everton ya. Akhirnya Rafa Benitez bisa jadi ya we'll see lah ya. Dan pemain-pemain lain sih menurut gue sih mungkin nanti menunggu Piala Eropa selesai ya kan. Setelahnya ini mungkin akan sedikit lebih rame lagi ya perpindahan pemain ya. Dan gue harapin sih untuk Manchester United sekali lagi ya, jangan terlalu banyak lah mendatangkan pemain, karena ya harmonisasi tim itu kan juga pasti akan berpengaruh di sana kalau terlalu banyak pemain yang datang ya. Kita lihat musim lalu bagaimana Chelsea mendatangkan pemain banyak, pemain mahal-mahal, tapi tidak jadi kan ya. Semoga Manchester United tidak seperti itu. Anyway, sekian, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, ikutin terus Football Belanda, ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum.